Halo sahabat channel Harapan Baruku, transmigrasi UPT Saluan Leang Mamuju Tengah Sulawesi Barat nih. Hari ini agendanya nemenin suami ya kerja biar nggak sepi gitu, karena suasana di sekitarnya itu sangat sepi, banyak pohon-pohon dan sebagainya. Nah hari ini nanti kita akan sambil nemenin kerja, kita bikin konten sambil nanti suamiku berbagi tips ya, sedikit tips untuk teman-teman yang mau ikut transmigrasi. Semoga nanti teman-teman nyimak video ini terus tipsnya bisa bermanfaat ya. Jadi ketika nanti teman-teman udah di tempat transmigrasi itu sudah tidak kaget lagi, sedikit ada gambaran seperti apa, harus bagaimana nanti gitu ya. Jadi nggak gampang ngikut ke bawah arus orang lain gitu ya. Kita sendiri juga harus punya pertimbangan sendiri, punya planning yang mateng ya. Tadi kita mulai kerja jam 7, sekarang sudah di jam 10 kurang 8 menit ya, waktu Indonesia bagian tengah. Nih tadi bahbat nanti gimana sayang, capek? Yang mau transmigrasi siapkan fisik kalian minimal mulai dari sekarang lah, yang sudah ada rencana berangkat tahun ini, mulai jogging minimal 10 km, kalau bisa 15 km 3 kali seminggu. Kenapa? Karena di sini kerja di sini tuh di lokasi transit tuh sangat menguras tenaga. Butuh fisik. Ketika fisik kita nggak mampu, mental kita bisa kena. Dengan fisik kuat, kita bisa langsung menggarap lahan, bisa langsung beradaptasi. Kalau memang di sekitaran ada kerjaan, kita bisa langsung kerja selama masih ada jaduk. Kenapa? Nanti kalau jaduk selesai, bisa ada tabungan seperti itu di lahan kita tunggu yang kita sudah tanam. Soalnya kalau tanam itu, kalau kita mengharapkan bantuan bibit dari pemerintah, ya benar-benar kita 5-6 tahun lagi baru panen dari lahan. Misalkan kita mau cepat, ya kita datang. Kalau memang mau tanam sawit, ya siapkan bibit sawit dari manalah ya, bibit sawit yang berkualitas. Kalau memang bibit mau tanam lada, ya siapkan bibit lada sesegera mungkin. Jadi ketika lahan sudah dibagikan, sudah dibersihkan, istilah orang sini diimas, setelah itu dibakar, atau kalau ada tanaman lain disemprot pakai pembusuk rumput, itu langsung bisa ditanam. Jadi kita nggak menunggu terlalu lama untuk bisa segera panen. Jadi seperti itu ya tipsnya buat teman-teman yang ada rencana transmigrasi, bisa mulai disiapkan fisiknya dari sekarang ya, biar pas sampai di lokasi transmigrasi itu fisik nggak ngedrop, nggak gampang ngedrop ya. Nih untungnya dulu ya kita udah biasa jogging, jadi sampai sini alhamdulillahnya nggak begitu kaget ya. Misal belum ada motor gitu, bisa jalan kaki. Nih kalau di sini alhamdulillahnya jalan itu dibilang susah yo tidak, dibilang mudah juga tidak ya, tapi untuk belanja kebutuhan pokok itu masih terjangkau ya lokasinya, enggak begitu jauh itu juga enggak. Untuk harga, karena ya memang jalannya ya itu tadi, jadi ya ada perbandingan harga tentunya ya. Tapi kalau
udah di Topoyonya sana harganya itu ya beda dikit sama Jawa atau malah sama. Kemarin karena waktu sampai di Topoyo itu aku sempet beli sabun ya, yang sabun cuci deterjen itu yang biasa di Jogja itu 5.000, di sana juga 5.000. Tapi kalau udah sampai di Tobadak 1, 2, 3, 4 dan di Saluandeang itu beda. Nah, ini sambil pulang ya, ini hasil emasan suamiku. Yang itu masih kurang sedikit lagi ya sampai batas. Nih, aku cuma ngikut aja, nemenin ya biar nggak sepi. Nih, jalannya seperti ini. Tuh, rumah hijau itu kelihatan ya. Rumah hijau itu rumah hijau Arza, dah kelihatan. Ini yang Kemarin kami sampai. dapat 1 hektar ini sudah hari ke-5, belum selesai ya. Ini belum di lahan kami ya, ini masih kami masih kerja. Saya dan istri kerja ini. Sudah di lahan sendiri belum dibagikan. Kami putuskan kerja, mengapa masa kerja kami putuskan kerja karena bibit sawit itu nggak murah. Bibit sawit itu kalau kita mau langsung tanam bisa 3,5 tahun panen, nggak sampai 4 tahun panen, itu paling nggak per batang itu 40 sampai 50 ribu bibit sawit yang langsung tanam. Kalau kita semai sendiri itu butuh waktu lumayan lama. Contohnya kalau kita semai sendiri itu bisa semai sendiri itu sampai 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun kita semai di rumah baru tanam ke ladang. Jika itu namanya buang-buang waktu. Jadi transmigrasi itu sebaiknya di-plan dari awal. Jadi misal Anda teman-teman mau berangkat akhir tahun 2025, ada perkiraan seperti itu, siapkan tabungan yang terutama untuk pembelian bibit dan pupuk. Jadi jangan mengharapkan bantuan pemerintah terus, jadi kita harus mandiri kalau mau cepat. Saya sendiri memilih bekerja daripada saya itu nunggu di rumah, nunggu bantuan. Saya pilih kerja karena itu tadi untuk mempercepat panen saya ketika mempersingkat waktu panen saya yang harusnya 5 tahun jadi 3,5 tahun sudah bisa panen seperti itu. Kalau di sini bibit sawit, bibit coklat itu harganya lumayan. Bibit coklat itu per batang 10.000, mungkin nggak tahu di daerah lain ya. Kemarin kita sudah pesan bibit coklat ya. Ya, Kita pesen untuk pekarangan. berapa kemarin kita dapat harga? Kita harga dapat 10.000. 10.000 per batang. 50 batang dulu kita mau lihat Itu kualitasnya. Itu untuk yang di pekarangan. Tapi datangnya masih nanti ya di bulan 2 karena masih Kalau yang di lahan saya mau tanam sawit jadi kemarin juga sudah dapat harga per batang itu 40.000, umur hampir 1 tahun lebih. Jadi untuk pekarangan kita kemarin udah pesen bibit coklat, sedangkan untuk di lahan usaha kita juga sudah pesen bibit sawit ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang ada rencana transmigrasi bisa mulai disiapkan tabungannya dari sekarang ya.
bisa disiapkan dulu tabungannya dari sekarang. Gila, perlu barang-barang yang penting-penting itu mulai dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Apa Pak? Pak, aku takut. Di sini ketemu hewan seperti ini ya, itu sesuatu yang biasa ya. Nih, karena kita lokasi kita juga di hutan, makanya hati-hati. Jadi kenali juga lingkungan. Kalau sampai di lokasi ini nih. Kalau sampai di lokasi, lingkungan segera dibersihkan seperti itu. Nah, istriku takut ini, sampai panik dia. Nah, seperti itu. Jadi ya memang lokasi ini, lingkungan seperti ini memang harus bersih ya. Jadi ini contoh real live kejadian nyata loh ya. Jadi ini ya, ini salah satu salah satu pertimbangan kenapa kemarin kami nerima kerja ya yang ngimas dekat rumah ini. Salah satunya biar sekitar rumah itu bersih ya. Kalau kemarin itu kan kelihatan tuh, kata teman-teman yang lain tuh kayak serem banget karena tanamannya tinggi-tinggi kayak gitu ya. Ini makanya kami bersihkan biar enggak begitu rindang, terus juga enggak hewan-hewan melata itu biar jauh-jauh gitu ya. Ini ngeri banget. Ini juga ada sarang tawon juga itu. Nah tuh juga ada. Itu ada sarang tawon. Aku takut nggak mau. Tawon hutan ini tawon kategori tawon berbahaya. Jadi jangan sembarangan kalau ada tawon misal di sekitar lokasi kalian nanti kalau kalian berangkat ya. Ya ini pengetahuan saja sih. Ya jangan lupa kalian harus bawa sarung tangan ya. Sarung tangan yang kemarin aku hanya bawa 2 lusin ya. Kalau di sini beli itu 5.000 dapat 2 pasang ya. Kemarin aku beli 2 lusin ya, online 1 lusinnya itu cuma 12.000. Jadi di sini lumayan menghemat pengeluaran ya. Karena sarung tangan ini penting banget. Pak wes pergi belum Pak? Tadi hewannya pergi belum? Kita mau pulang ya. Nih kalau dari bawah ya, hasilnya tadi tuh sampai sana terus ke sana, pokoknya luas banget. Kalau kata anakku, lahan Pak Charles ini seperti lapangan sepak bola. Ini masih banyak lagi lahannya ya. Contoh misal kalian di pekarangan dapat limpahan pohon misal seperti coklat, mungkin enggak gitu, kelapa, itu sebaiknya jangan ditebang ya. Soalnya ini bisa buat istilahnya buat tambahan penghasilan selama kita nunggu pohon yang kita tanam tumbuh. Ini kita dapat limpahan pohon coklat ini Berapa? banyak 12 batang kemarin itu. Sama yang masih kecil-kecil itu terlanjur kepotong. Ya nggak apa-apa, nanti biar tumbuh lagi kita sambung pucuk lagi seperti itu. Ya, berarti ini waktunya pruning ya. Waktunya pruning tapi kita belum sempat. Kemarin kita udah panen ya. Ya, dapat beberapa biji coklat. Sekian dulu untuk video hari ini.